Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, bagaimana menghitung volume lalu lintas. Kalau di sesi sebelumnya kita bahas mengenai perbedaan perkotaan dan luar kota. Di sesi ini kita akan menghitung dan melihat perbedaannya. Pertama, teman-teman harus ketahui tipe jalan. Tipe jalan akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Cuman setidaknya di sini saya kasih pengantar dulu. Ada tipe jalan itu disebut 2/2 UD. Maksudnya adalah dua lajur, biasanya dipisahkan dengan marka jalan. Kemarin ada yang WA, kalau nggak ada markanya gimana? Ya nggak masalah, dikira-kira saja. Dari karakternya itu dia di dua lajur. Biasanya satu lajur itu 3,5 meter. Itu. Kemudian namanya UD itu tak terbagi dengan median. Jadi kalau D itu dia terbagi dengan median, kalau ada kodenya UD berarti dia tidak terbagi, jadi nggak ada median di tengahnya. Kemudian 2/2, dua berikutnya itu arah. Dua lajur tadi itu dipakai untuk satu arah atau untuk dua arah, seperti itu. Jadi angka pertama sebelum garis miring itu adalah jumlah lajurnya. Lajur itu biasanya dibatasi dengan marka, dengan lebar kurang dari 3,5. Namun bisa juga lebih, tergantung dari lebar jalannya itu berapa. Setelah garis miring, duanya itu arah. Jadi kalau dia dua arah, jadi satu ke kanan, satu ke kiri, maka dia disebutnya dua. Kalau dia hanya ke kanan, nggak ada yang ke kiri, disebutnya satu. Kalau ada yang mayoritas ke kanan, kemudian ada yang ke kiri karena dia melanggar lalu lintas, dia juga disebutnya satu. Nggak mungkin lebih dari tiga, karena arahnya cuma kanan kiri, nggak ada atas bawah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau dia 4/2 UD, maka 4 lajur, lajurnya 4, dua arah. Nah, nanti terserah, ada yang 3 lajur untuk satu arah satunya, satu lajur untuk arah sebaliknya, atau dibagi proporsi dua-dua, no problem. Yang penting arahnya. UD, tidak ada median juga. Jadi jalannya lebar tanpa median. Kalau ada median, hilangkan U-nya. U itu un, bahasa Inggris, yaitu un. Jadi tanpa. Nah, kemudian itu berlaku untuk perkotaan dan luar kota. Juga ada yang nanti 6/2 UD, 3/1 UD, itu juga ada. Nah, tapi kalau 6 lajur tanpa pembagi, wah itu ngeri banget, itu jalannya lebar banget, nyebrang susah ya. Oke, nah kemudian tahap berikutnya teman-teman bisa hitung dari volume lalu lintas yang teman-teman kemarin survei. Kemarin saya minta teman-teman surveinya hanya 2 jam. Jadi nanti dicari yang per jam tertinggi atau per jam rata-rata. Kalau saya pakainya per jam tertinggi. Karena yang kita analisis biasanya adalah jam puncaknya. Nah, kendaraan per jam, jika nanti dia di atas, di sini kan ada 0 sampai sekian atau di atas sekian. Nah, nanti jika 0 sampai sekian untuk jalan perkotaan, maka dia koefisiennya pakai yang sebelah kanan, yang satu baris. Jika lebih, maka pakai baris yang kedua. Khusus untuk jalan 2/2 UD. Demikian juga nanti kalau jalan yang teman-teman survei 4/2 UD, maka teman-teman juga gunakan angka yang sama. Cuman di sini, khusus untuk 2/2 UD, dia ada pembaginya. Seperti itu. Jadi pembaginya adalah jika lebar jalur lalu lintas ya, lebar jalur lalu lintas, lebar jalannya itu kurang dari 6 meter, maka dia pakainya ini. Berarti satu motor itu bisa menuin jalan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau lebih, motor itu bisa disalip kendaraan yang lain. Jadi angka koefisien ini itu sudah memperhatikan karakteristik di jalan. Kalau lebar,
Misalkan jalannya 6 meter, itu berarti per lajurnya kan 3 meter. Mobil itu hanya 1,5 sampai 1,7. Masih ada motor yang bisa dia salip, seperti itu. Kecuali karakter pengendara motornya nggak asik gitu ya. Dia dari kendaraan di tengah, itu yang membedakan. Nah, tetapi kalau untuk 4/2 UD, ini tidak ada faktor jalan. Dia pakainya yang di atas 6. Karena tadi motor bisa disalip. Untuk luar kota, selain memperhatikan total arusnya, kita juga harus mengetahui dia itu datar, bukit, atau gunung. Teman-teman bisa cari pedoman, jalan mana yang dikategorikan datar, mana yang dikategorikan bukit, mana yang dikategorikan gunung. Biasanya pada elevasi. Datar itu berarti kemiringannya 0%, bukit itu mungkin sampai pada sekian persen, gunung mungkin di atas 7%, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek mana kategori datar, mana bukit, mana gunung, baru teman-teman masuk pada arus kendaraannya di atas pada range berapa. Range 0 sampai 800 pakai baris pertama, 800 sampai 1300 pakai baris kedua, 1300 sampai 1900 pakai garis ketiga, gitu terus. Nah, kemudian di atas 1900 baris keempat, bawahnya pun sama. Cuman kalau di luar kota, jenis kendaraannya banyak. Dia ada MHV, LB, LT. Yang arus HP-nya dia dibagi menjadi 3 kendaraan, seperti yang disampaikan di sesi pertama tadi. Lebar lalu lintasnya pun makin beragam. Ada kurang dari 6 sampai 8, dan di atas 8 untuk MC-nya. Ini khusus untuk jalan 2/2 UD untuk luar kota. Untuk 4/2 UD, nah di sini dia mengkategorikan antara yang terbagi UD maupun D tak terbagi itu sama, angka EMP, ekivalennya itu sama. Berbeda dengan yang perkotaan, itu dibedakan antara yang terbagi dengan yang tidak terbagi. Tadi tabel sebelumnya adalah semuanya UD, 2/2 UD, 4/2 UD. Nah, kalau ini semuanya D, ada mediannya. Dimungkinkan kalau luar kota ada median maupun tidak, itu tidak terpengaruh. Nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap penggunaan ruang. Sedangkan kalau di perkotaan itu pengaruh sekali. Mungkin kalau ada nggak ada mediannya, kendaraan cenderung ngambil ke kanan, sehingga gangguan lalu lintasnya itu jadi lebih tinggi, sehingga EMP-nya pun menjadi berbeda. Nah, di sini untuk yang terbagi 4/2 UD maupun 4/2 D, pengkategorinya seperti ini. Nah, cuman kalau terbagi, seperti yang sebelumnya juga di perkotaan, motorcycle-nya itu tidak ada pembagi lebarnya lagi. Jadi dianggap dia tidak terganggu atau mengganggu. Tapi prinsip mengambilnya sama. Kalau perkotaan, ada juga jalan yang 2 lajur dibuat satu arah, maka di sini 2/1 kodenya. Kemudian 4 lajur 4/2 D, atau 6/2 D, atau 3 lajur satu arah. Nah, NKJI ini memang agak tidak semua mengakomodir karakteristik jalan. Kadang kita menemukan suatu jalan yang 2/1-nya dikasih median, menjadi 2/1 D, bukan UD. Nah, di sini karena nggak ada angka itu, maka diasumsikannya sama aja. Nah, baik UD maupun D, ambil aja sama di sini. Atau jalannya 4/2 D itu sama, tinggal nanti yang membedakan arusnya, volume kendaraan per jam tertingginya yang kita analisa. Kemudian 3 lajur satu arah. Ini juga sama, tanpa pembatas maupun diambil yang sama. Cuman masalahnya bagaimana jika dia 4/1? Kan ada jalan yang 4/1, yang awalnya dia 4/2 D, kemudian dijadikan 4/1.
Nah, otomatis dia harus bongkar median, atau yang 4/2 UD menjadi 4/1 karena dibuat sistem satu arah. Itu tidak diakomodir di MKD. Oke, berikutnya kalau di sini sudah 6/2D di luar kota, dia ada tabel khusus 6/2D. Jadi sama dengan yang 4/2, jadi bedanya mungkin karena dia lebar sehingga faktor MC-nya itu hanya satu, dianggap tidak terlalu mengganggu lalu lintas, sehingga tidak ada pengaruh terhadap lebar jalan. Tapi yang luar kota ada tambahan lagi, khusus untuk jalan yang menanjak. Kalau teman-teman menghitung kinerjanya, berapa jalan tanjakannya itu panjang atau pendek, khususnya ini untuk daerah-daerah pegunungan, dia itu ada koefisien tambahannya lagi yang bisa kita pakai. Di sini ada panjang segmennya, kemudian khusus untuk kendaraan ini. Nah, karena apa? Kalau panjang, kendaraan ini cenderung itu lambat. Lambat itu berarti menghambat. Berarti kendaraan itu menjadi seolah-olah ukurannya kayak gede, kayak panjang gitu. Makanya dia harus ada faktor pengalinya. Karena nanti dia akan berhubungan dengan kapasitas. Volumenya menjadi lebih gede, walaupun sebenarnya kecil, tapi kok ekivalennya menjadi gede, karena memang kendaraan yang terbebaskan pada saat tanjakan itu berbeda. Nah, bagaimana aplikasinya ini di perhitungan hasil survei kalian? Teman-teman siapkan hasil surveinya, masukkan dalam tabel Excel. Sesi berikutnya kita akan melakukan praktek menghitung volume lalu lintas. Ini saya sudah menyiapkan Excel saya. Teman-teman bisa siapkan. Ini adalah kondisi arus lalu lintas di hari libur, hari-hari kerja yang kami survei untuk masing-masing arah. Ini arah dari pelabuhan ke bandara, kemudian ini arah dari bandara ke pelabuhan. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak masing-masing arah disurvei pada waktu yang berbeda? Tidak boleh, harus dalam waktu yang sama. Sehingga kalau teman-teman jumlah surveyornya kurang, ajak teman. Nah, ini digambarkan juga, dia berada di sisi sini dari pelabuhan ke bandara. Surveyornya kemarin 3 orang. Kemudian untuk arah sebaliknya juga 3 orang. Lokasinya mana disebutkan supaya nanti kita bisa ngecek ada hambatan nggak. Kemarin ada yang nanya berapa panjang ruasnya, nggak ada masalah di panjang ruasnya, yang penting lalu lintasnya tidak terganggu. Misalkan mendekati simpang, pada saat simpang merah atau ada antrian kemudian macet, itu tidak boleh disurvei, harus pada daerah yang lalu lintasnya tidak terganggu. Ini kami lakukan survei di perkotaan, sehingga kita baginya di LP, HP, MT, Unmotorized. Kita juga melakukan survei pejalan kaki, yaitu pejalan kaki yang melintas di trotoar sama penyeberangan. Seperti di pertemuan kemarin, karena tujuannya kami nanti akan menghitung kebutuhan untuk fasilitas penyeberangan dan lebar trotoar, maka ini kami masukkan. Demikian juga kita bagi di angkutan umum dan pribadi. Karena kami juga ingin menilai kinerja layanan angkutan umum di ruas jalan. Nah, teman-teman masukkan saja berdasarkan interval waktunya per 15 menit seperti ini. Kendaraan yang lewat berapa, masukkan. Di pertemuan berikutnya kita lakukan penerapan dari volume lalu lintas tadi, menghitung berapa angka ekivalen yang harus kita ambil, sampai tahap terakhir untuk menghitung volume lalu lintas, apa yang harus kita lakukan. Begitu sesi kedua ini, dipersiapkan sampai ketemu di sesi ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.